Pemirsa, Garuda Muda berhasil menekuk Taeguk Warrior 11-10 lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kemenangan tersebut melengkapi kemenangan sebelumnya setelah menaklukkan Yordania dan Australia. Sementara itu yang membuat bangga adalah manuver Garuda Muda yang semakin ciamik, tajam dan cantik dengan gol-gol di sudut sempit. Lalu apa yang membuat Garuda Muda bisa bermain begitu rupa dengan hasil yang memuaskan? Lalu seberapa besar peluang Garuda Muda menjuarai ajang ini? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Mas Anton. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas Anton, ini saya tadi pagi subuh itu sampai nggak berani nonton adu penaltinya. Ini menarik sekali ya, seru betul gitu, deg-degan. Nah, Garuda Muda ini bermain sangat ciamik ya. Rasanya ada perbedaan dengan laga-laga sebelumnya. Menurut Anda apa yang membuat perubahan ini? Ya, kalau di Piala AFC U23 sekarang ini kan memang mereka prosesnya naik terus kan. Bahkan sejak mereka kalah lawan Qatar pun sebetulnya saya lihat ini tim bermain dengan sangat bagus. Dengan 9 pemain aja masih bisa neken, masih bisa dapat 2 shot on target. Dan masih membuat pemain Qatar pontang-panting dengan 9 pemain loh, bukan dengan 11. Jadi ketika melawan Australia saya melihat ini kok Indonesia sangat mendominasi. Apakah karena Australianya terlalu drop? Tapi saya lihat ketika melawan Jordania, Australia memang nggak terlalu bagus gitu loh. Tapi yang saya lihat memang Indonesianya sangat dominan. Dan puncaknya adalah ketika mengalahkan Yordania tentu saja dengan skor 4-1. Itu menurut saya salah satu penampilan terbaik tim Sintayong dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan lebih bagus daripada rata-rata permainan tim seniornya gitu loh. Dan ini saya melihat banyak sekali faktor ya. Ini kan sejumlah pemain sebagian besar adalah pemain yang sudah memperkuat senior timnas gitu loh. Ya kan, dan sebagian besar pemain juga adalah mereka yang merebut medali emas SEA Games. Jadi ini gabungan dua kekuatan, dua mentalitas yang tergabung menjadi tim Indonesia U23 dan menorehkan, menurut saya ya ini hampir menorehkan sejarah ya. Kalau bisa lolos ke Olimpiade itu menurut saya ini sejarah banget, karena 56 kita lolos kan nggak pakai kualifikasi. Tahun 76 kita nyaris lolos, gagal di adu penalti di GBK waktu itu melawan Korea Utara. Ya, jadi kalau sekarang bisa lolos ke Olimpiade dan peluangnya sangat terbuka, sangat besar. Meskipun yang dihadapi adalah nanti kalau nggak Arab Saudi, kalau nggak Uzbekistan. Ini juara bertahan dan juara tahun 2018. Bahkan Uzbek itu tahun 2022 adalah runner up. Jadi memang ini dua tim dari negara di mana kompetisi usia mudanya berjalan dengan sangat bagus. Kalau enggak mereka nggak mungkin bisa menjadi juara gitu. Nah, ini juga saya rasa pelajaran ya buat PSSI. Jadi kompetisi domestik ini harus terus dinaikkan supaya bisa seperti Uzbekistan, bisa juara, bisa runner up gitu loh. Nah, sekarang kalau ke Olimpiade menurut saya itu yang harus jadi titik awal bagi Indonesia untuk bebenah, untuk bangkit di persepak bolaan internasional. Baik, tapi kalau kita melihat posturnya saat ini ya, postur di pemain tim Garuda Muda kita ini, apa ini memang sudah yang paling ideal kalau menurut Anda atau masih bisa dikutak-kutik lagi? Kalau ideal sih masih jauh dari ideal ya, karena menurut saya dengan sejumlah pemain yang sudah tampil di tim senior, dengan sejumlah pemain yang sudah punya pengalaman internasional, harusnya bisa lebih meningkat lagi, terutama kalau saya bicara tentang lini depan. Sebelum pertandingan melawan Korea, saya katakan Rafael Strijk harus bikin gol karena kan dia striker gitu loh. Ternyata dia bisa bikin 2 gol kan, gitu loh. Jadi memang ada proses dan peningkatan yang semakin membaik. Lawan Yordania saya tidak berharap itu peaknya. Saya berharap peaknya nanti bisa masuk final, bahkan bisa jadi juara. Dan saya selalu katakan kalau bisa mengalahkan Korea, yang notabene sebetulnya tim seniornya salah satu yang terbaik di Asia bersama Jepang, itu rasanya semua rintangan sudah bisa dihilangkan gitu loh. Tapi memang menghadapi apakah itu Arab Saudi, apakah itu Uzbekistan, PR-nya tetap sama. Ini pertandingan yang berat, fase knockout. Tapi setelah melewati adu penalti yang sangat menegangkan, kan kita tahu pemain-pemain muda ini punya mentalitas yang bagus gitu loh. Jadi siap lawan siapapun gitu loh. Kapten Rizky juga kan bilang kami tidak takut dengan siapapun. Itu menurut saya hal yang bagus dia ucapkan, karena itu membuat confidence teman-temannya, membuat semua environment di dalam tim U23 ini menjadi sangat bagus, karena mereka percaya diri, tetap humble, tapi mereka bisa menunjukkan, dan yang paling penting menurut saya mereka bermain dengan riang gembira, dengan enjoy gitu kan. Kalau kita lihat gol asisnya ke Witan Sulaiman dalam pertandingan melawan Jordania, itu kan sebetulnya
Rizky Ridho itu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh pemain kelas dunia seperti Roberto Firmino. Dia melakukan passing dengan tanpa melihat. Ini menurut saya luar biasa, dan kalau itu peningkatannya bisa terus dilanjutkan, saya rasa lawan siapapun Indonesia bisa menang. Waduh, mantap. Nah, ini memang kita perlu bahas juga nih ya. Mungkin kalau tadi bicara soal gol-gol dan bagaimana memanfaatkan pantulan. Kita akan lihat di tayangannya ya. Ini goal strike itu bahkan masuk di sudut sempit. Boleh teman-teman ditampilkan ya. Namun ini memang sangat presisi. Ya, apa memang ini coba kita lihat ini bagaimana gol pertama ini dihasilkan ya. Itu permainan yang saling operasi ini saling mendukung ya. Ada sedikit gocekannya yang betul-betul membuat Korea Selatan tampaknya agak kebingungan, tapi kemudian dieksekusi oleh Rafael. Nah, menurut Anda seperti apa? Apa memang ini yang Anda maksud tadi, permainan-permainan yang sudah semakin matang begitu? Iya, kalau kita lihat gol lawan Jordania, gol lawan Korea Selatan, ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa mereka sudah fasih betul dengan pergerakan pergerakan tanpa bola, pergerakan dengan bola, passingnya juga udah lebih akurat gitu loh. Ya kan, apalagi kalau mereka building up-nya tuh mulai dari lini tengah, itu memang lebih berbahaya karena kan bisa langsung masuk ke jantung pertahanan. Dan gol Rafael Struijk itu menunjukkan bahwa dia memang striker yang bisa punya naluri tanpa harus melihat, tanpa harus berancang-ancang, dia bisa melihat sudut yang bisa dia tembak untuk menjadi gol gitu loh. Dan gol kedua dia juga kan sebetulnya hasil umpan jauh yang memanfaatkan sebetulnya kelengahan barisan pertahanan Korea gitu loh. Posisi dia kan jauh lebih bagus sebetulnya dari tiga pemain Korea yang mencoba menghadang dia, tapi dengan satu gerakan tipuan dia berhasil merebut bolanya. Jadi menurut saya kalau dia sudah menemukan momentumnya, sayangnya dia kayaknya nggak bisa main nih karena dia kan terkena 2 kartu kuning gitu, ada pemutihan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh Sintayong, siapa yang bisa ganti Rafael. Karena ketika dia tidak mencetak gol pun dia bisa membuat gerakan yang agak liar di kotak penalti, dan itu membuat barisan pertahanan lawan membuat kesalahan. Kan ada satu penalti juga yang dia hasilkan karena dia dilanggar di kotak penalti gitu. Dan itu yang dibutuhkan dari seorang striker. Kalau dia tidak mencetak gol, dia harus mencetak peluang. Dan Rafael Struijk sudah melakukannya. Dia bisa mencetak 2 brace gitu. Dan saya rasa kalau di lini pemukul memang agak kehilangan, tidak ada Struijk. Dan di lini yang lain menurut saya tidak terlalu banyak lah. Mungkin hanya sisi-sisi sayap ya. Kadang-kadang memang si Pratama Arhan ini gerakannya juga agak liar ke depan karena dia memang determinasinya seorang penyerang. Jadi ya nggak bisa disalahin juga, tapi dia kan sering terlambat balik. Nah, ini yang tetap harus diwanti-wanti kepada Pratama, karena dia memang sebetulnya nalurinya adalah naluri menyerang, Pak. Tapi dia punya perimeter yang tidak boleh ditinggalkan. Itu yang harusnya saya yakin sih Sintayong sudah mengatakan hal itu kepada Pratama. Jadi kira-kira yang harus menggantikan ini memang Pratama ya? Menggantikan Struijk? Struijk, dia kan posisinya sebetulnya posisi nomor punggung 9. Itu bisa diganti oleh Hoki Caraka atau Ramadan Sananta. Atau di switch Marcelino Ferdinand yang di posisi nomor punggung 9. Di belakangnya baru mungkin bisa Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Tapi saya tidak terlalu yakin apakah 2 pemain ini mampu menggantikan posisi Marcelino, karena Marcelino ini kan sebetulnya dia double pivot dengan Ivar gitu loh. Kalau dia diganti dia sebagai target man, saya tidak terlalu yakin juga. Tapi mungkin Ramadan Sananta yang bisa lebih confidence ya di sektor pemukul akhir. Sananta ya berarti ya, baik. Nah, kalau kita lihat juga aksi dari kiper Hernando ya, kita juga akan lihat tayangannya. Ini banyak sekali juga menepis eksekusi dari Taeguk Warrior nih ya. Seperti ada sebuah kepercayaan diri yang luar biasa gitu, bahkan menepis begitu banyak tembakan-tembakan tajam dan juga penalti. Apa tanggapan Anda melihat kiper yang seperti Hernando ini? Ya, tidak banyak kiper di dunia ini yang bisa membaca tendangan penalti, tidak banyak. Saya mungkin menduga Hernando ini bisa membaca. Karena begini teorinya, kalau dalam posisi tendangan penalti, posisi kiper ini dia 1% saja gitu loh. Posisi yang 99% itu ada di penendang. Jadi kalaupun kiper kebobolan di adu tendangan penalti, dia nggak salah sama sekali. Nah, hanya ada beberapa pemain, diantaranya Emi Martinez yang bisa membaca tendangan penalti. Dulu kita
tahu ada Zubizarreta, penjaga gawang Spanyol. Tapi tidak banyak pemain kiper yang bisa membaca tendangan penalti karena sulit sekali untuk membaca tendangan penalti itu. Nah, ini mudah-mudahan Hernando bisa menjadi salah satu kiper yang bisa membaca tendangan penalti. Kan sulit menghafalkan, apalagi kalau misalnya yang menendang adalah 11 pemain, kan sulit menghafalkan satu-satu gitu loh. Ini tidak mungkin dihafal, tidak mungkin dilatih. Jadi ini adalah feeling, ini adalah gift, ini adalah talenta gitu loh. Jadi kalau dia terus diasah talentanya dalam pertandingan-pertandingan penting, saya yakin dia akan tetap menjadi andalan Indonesia di kemudian hari. Ya, memang nggak gampang memang, dan udah pasti kita nggak di lapangan, jadi kita nggak tahu seberapa susahnya dengan jarak yang begitu dekat titik penalti ke gol, ke gawang begitu ya. Memang itu harus dijaga dengan feeling. Tapi kalau lihat dari drama adu penalti itu memang mau bikin jantung mau copot ya. Saya sampai aduh kayak nggak berani nonton. Tapi pertarungan tadi pagi itu seperti Daud lawan Goliat kalau menurut saya. Tapi kita bisa menang. Menurut Anda ini apa yang mendrive mereka itu sampai beringas seperti itu ya? Gini, dalam hal kelompok umur, saya tidak sepakat dengan adanya istilah Korea itu raksasa. Yang raksasa itu adalah tim seniornya. Kalau tim juniornya Indonesia bisa mengalahkan siapapun, Korea Selatan bisa mengalahkan siapapun di tim junior gitu loh. Nah, 2-3 ini masih kategorinya masih tim junior, masih kelompok umur. Jadi ketika kemarin sebelum bermain, saya katakan yang menang Korea itu hanya head to headnya. Di kelompok U23 kan mereka 7 kali menang lawan Indonesia dalam 7 pertemuan gitu loh. Dan itu bisa dilupakan. Dan ketika menghadapi Jordania, saya rasa sih confidence-nya udah tinggi sekali. Sudah tidak ada yang bisa menahan. Bahkan Korea sekalipun dengan nama besarnya tidak bisa menahan. Iya, padahal sebelumnya ditekuk Qatar ya dengan segala kontroversinya itu. Masih tetap ada semangatnya luar biasa tuh. Iya, kalau kita lihat ketika melawan Qatar yang seperti tadi saya katakan dengan 9 pemain pun mereka kan tetap bisa menekan gitu loh. Dan keluar semua yang mereka punya. Ini yang saya garis bawahi adalah mereka bermain itu dengan lepas. Mereka nothing tulus. Mau kalah kayak mau menang, mereka nyerang aja terus karena memang pola yang diterapkan oleh Sintayong adalah 3-4-2-1 atau 3-4-3, itu pola yang sangat ofensif. Jadi mereka lakukan saja itu. Toh sudah ketinggalan 2 gol. Nah, itu modal gitu loh. Jadi kalah tapi tetap membawa bekal untuk pertandingan berikutnya. Terbukti kan Australia tidak bisa berbuat apapun gitu loh. Jadi bahkan Yordania ditekuk dengan 4-1, semua gol diciptakan oleh Indonesia sebetulnya gitu. Mereka tidak menciptakan gol sama sekali. Jadi memang ketika melawan Korea ini sedikit peaknya agak turun sih sebetulnya menurut saya. Tetapi mereka tetap bisa menjaga mentalnya. Kalau agak kelelahan atau bagaimana tuh maksudnya menurut Anda? Yang Anda lihat? Kelelahan atau bagaimana sampai Anda katakan itu peaknya agak turun? Kalau turun itu karena memang kan pada pertandingan turnamen dengan intensitas pertandingan yang tinggi, hanya berjeda 3 hari atau 2 hari bahkan gitu kan, sulit sekali bagi pemain untuk tetap bugar gitu. Semua struggle dengan itu dan Indonesia termasuk yang struggle. Korea pun struggle dengan itu. Tapi di tengah 2 kesulitan itu kan tim ini tetap harus bermain dengan intensitas yang sangat tinggi. Jadi tetap pasti ada fatigue, ada kelelahan di kedua tim. Tapi di tengah kelelahan itu Indonesia kan justru unggul. Hanya bisa disamakan pada menit terakhir gitu loh. Dan pada akhirnya juga toh menang dengan adu penalti. Jadi saya rasa secara keseluruhan Indonesia memang layak maju ke semifinal dibandingkan dengan Korea. Yang ketika melawan Jepang pun kan mereka dihajar habis-habisan, tapi hanya bisa menang 1 gol gitu kan. Tapi memang pertahanan mereka sangat solid. Tapi dengan pertahanan yang solid itu tetap bisa dibobol 2 kali oleh Rafael Struijk. Jadi ya menurut saya Indonesia yang lebih layak lah ke semifinal dibandingkan Korea. Nah, ini bicara semifinal terakhir nih, Mas Anton. Seberapa besar kesempatan kita antara Arab Saudi atau Uzbekistan lah ya? Seberapa besar? Tadi sempat Anda sebutkan memang, tapi kira-kira kita bisa mendapatkan berapa poin di situ? Lalu seberapa besar kita juga bisa menjuarai ajang ini? Ya, dengan satu syarat. Kondisi stamina dan fisik pemain-pemain asuhan Sintayong ini tetap dijaga. Karena saya justru khawatir dengan euforia yang begitu hebat di dalam negeri maupun di dalam tim, mereka mengalami kelelahan sendiri gitu loh. Nah ini jangan sampai, kalau bisa mereka nggak lihat media sosial lah, nggak lihat lepas dari sorotan media dulu gitu loh, supaya mereka tetap konsentrasi, tidak terbebani gitu loh. Dengan kalau syarat itu dipenuhi, saya yakin 60-40 Indonesia bisa mengalahkan siapapun. Apakah itu Arab Saudi yang juara bertahan, ataukah
Uzbekistan yang runner up dalam event sebelumnya. Jadi saya rasa kemungkinannya selalu ada. Tapi dua tim ini memang berat. Uzbekistan kan juara di grupnya, mencetak 10 gol tanpa kebobolan satupun. Gitu. Wow. Sementara Arab Saudi runner up di bawah Irak kalau tidak salah dengan 10 gol juga dengan kebobolan 4. Jadi mereka sebetulnya tim yang produktif juga. Indonesia kan dalam 4 pertandingan menghasilkan 5 gol. Artinya memang dari sisi produktivitas Indonesia kalah. Tapi harusnya sih pertandingan ketat karena ini sudah semifinal. Dan siapapun yang akan dihadapi, saya mengacu kepada kata-kata Kapten Rizky Ridho, kami tidak takut dengan siapapun dan itu harus dibuktikan di lapangan. Saya yakin mereka bisa membuktikan itu. Baik, kalau begitu Pak Santon, terima kasih banyak. Kita berdoa sama-sama untuk kemenangan tim Garuda Muda kita yang akan bertanding nanti di semifinal. Semoga apa yang kita harapkan ini terwujud ya, supaya kita juga bisa lolos ke Piala Dunia tentunya nanti. Terima kasih sekali lagi Mas Anton sudah berbagi bersama kami. Salam sehat selalu.